Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lilis Sulistianingrum, saya dosen S1 Ilmu Keperawatan di ITKM Widya Cipta Husada Malang. Di sini saya mengampu keperawatan reproduksi, di mana mata kuliah ini akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan di usia subur, kemudian bagaimana memberikan asuhan keperawatan pada ibu hamil, persalinan, dan juga pada ibu nifas, dan juga membahas tentang bagaimana aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun di komunitas. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah dengan studi kasus atau metode kasus, kemudian yang kedua adalah dengan SGD, di mana nanti mahasiswa akan berkelompok menjadi kelompok kecil, kemudian ada metode Think Better dan metode Jigsaw, di mana nanti anak-anak setelah melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok kecil, mereka akan memaparkan hasil dari diskusi tersebut di depan kelas. Kemudian adapun media pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini, yaitu adalah dengan menggunakan yang pertama adalah PPT ataupun slide, kemudian dengan menggunakan modul untuk pembelajaran laboratorium, dan juga modul yang berkaitan dengan mata kuliah keperawatan reproduksi. Selanjutnya adalah kriteria penilaian yang saya terapkan dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah keaktifan mahasiswa, kemudian sikap mahasiswa, kemudian kehadiran mahasiswa, kemudian nilai dari kuis yang saya berikan, kemudian nilai praktikum, dan yang terakhir adalah nilai ujian akhir atau nilai UAS. Berikut pengajaran saya di kelas. Oke, baik. Oke, saya mulai ya pertemuan kita hari ini. Oke, jadi pertemuan kita hari ini ya, kita akan membahas tentang sedikit kita mengulas tentang persalinan ya. Kita flashback lagi bahwa persalinan itu apa sih sebenarnya? Ya, persalinan itu secara garis besar kita tahu bahwa yang namanya persalinan itu berarti keluarnya janin ya. Nah, keluarnya janin itu pun sudah sesuai dengan usia kehamilan ya. Nah, usia kehamilan berapa sih sebenarnya janin itu bisa dikeluarkan atau bisa dilahirkan? Usia 38 sampai dengan 40 minggu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kadang-kadang kita juga menemukan pasien yang dia itu posisinya sudah post-death ya. Nah, biasanya usianya sudah lebih dari 40 minggu gitu ya. Ternyata kok nggak ada pembukaan. Kemudian faktor yang mempersulit ya, mengaruhi proses dari persalinan itu sendiri, apa yang pertama adalah kekuatan ya. Nah, jadi yang namanya ibu hamil kemudian dia menghadapi proses persalinan, nah berarti dia itu harus mempunyai tenaga yang besar ya, kecuali prosesnya adalah SC ya. Nah, kalau semua prosesnya adalah normal, berarti si ibu itu dia harus mempunyai tenaga yang benar-benar power ya. Karena proses persalinan itu harus selesai 1 kali 24 jam. Nah, kalau posisinya persalinan normal, artinya berarti si ibu itu dia harus mengejar sampai dengan posisi janin itu keluar ya. Kemudian setelah bayi keluar, nanti masih ada plasenta lagi yang akan dilahirkan seperti itu ya. Nah, jadi ketika memang ketika ANC dinyatakan si ibu ini dia lemah sama gitu ya, sepertinya untuk menghadapi persalinan normal itu kayaknya tidak memungkinkan. Nah, memang sebaiknya itu dilakukan dengan SC saja. Karena apa? Karena banyak dampak yang akan terjadi ketika memang memaksakan untuk persalinan normal seperti itu ya. Kemudian passenger ya, passenger itu buat kehamilannya dari letak janinnya itu seperti apa ya. Kalau seumpama selama MC ya, kemudian USG-nya juga hasilnya bagus gitu ya. Oh, posisi si janin ini bagus, dia tidak terlentang, kemudian tidak letak susah gitu ya. Berarti untuk mengarah proses persalinan normal itu kan dia lebih tinggi persentasenya ya. Tapi ketika sudah mendekati
beberapa manajemen untuk mengembalikan posisi atau reposisi ternyata janinnya itu masih sungsang, berarti kan harus segera SC itu ya untuk menyelamatkan kedua-duanya antara ibu dan juga si bayinya tadi. Kemudian selanjutnya adalah jalan lanjutnya atau pelvisnya gitu ya, atau panggulnya. Nah itu. Jadi untuk proses persalinan gitu ya, karena mungkin kita sering mendengar ya, orangnya kecil kemudian panggulnya kecil. Nah jadi untuk proses persalinan secara normal itu agak kesulitan. Bayinya masuk panggul sulit, sama apalagi bayinya ukurannya besar ya. Nah itu biasanya juga harus dikontrol ya jauh-jauh sebelum memang adanya proses persalinan ya. Nah jadi penting sekali ya untuk pada saat ANC itu untuk mengetahui segalanya, ini keadaan dari si ibu itu bagaimana ketika memang mau saya itu niatkan untuk melakukan yang namanya persalinan normal. Kalau seumpama SC itu kan SC seumpama DBW saja kan tidak ada masalah, pastinya sudah mau panggulnya kecil kan tidak masalah gitu ya. Oke, selanjutnya adalah persalinan ya. Jadi persalinan itu ada skala 1 sampai dengan skala 4 ya. Skala 1 itu ya skala pembukaan mana masih ditunggu ya. Nah, jadi mulai pembukaan 1 sampai dengan pembukaan lengkap itu berapa? 10 ya. Nah, berarti kalau seumpama pembukaan 10 itu kan dia sudah masuk dalam fase skala 4. 4 itu berarti kan apa? Pengeluaran janin ya. Nah, janin sudah lahir ya. Nah, ini sudah masuk di skala 4 gitu ya. Nah, jadi skala 1 pembukaan biasanya paling lama ya. Paling tapi tidak semua gitu ya, karena historinya ibu itu kan beda-beda. Ada yang pembukaannya itu mungkin 1 hari 1 malam atau 1 kali 24 jam itu dia hanya pembukaan 1. Ada yang seperti itu ya. Ada yang seumpama pagi sudah keluar lendir campur darah ya, ternyata dibawa ke rumah sakit atau puskesmas itu sudah pembukaan 3 seumpama, kemudian nanti jam 1 atau jam asar ternyata dia sudah lahir gitu ya bayinya. Itu ada. Jadi histori dari ibu itu berbeda-beda ya, karena yaitu di kondisi fisiologisnya dari si ibu sendiri itu kan pasti berbeda-beda gitu ya. Nah jadi untuk kecepatan proses persalinan itu pun beda-beda. Ada yang lama, ada yang cepat, kadang ada yang mengatakan biasanya kalau anak pertama itu prosesnya lebih lama, ada juga kan yang enggak gitu ya. Nah jadi historinya itu kan sendiri-sendiri gitu ya. Oke. Nah selanjutnya adalah engagement ya. Engagement itu dia, nah ini adalah mekanisme untuk persalinannya ya. Jadi posisi kepala itu dia sudah masuk panggul berapa persen. Nah itu kan adalah proses dimana proses engagement ya. Jadi ini adalah ini gambarnya ya. Jadi kepalanya itu benar-benar sudah berapa persen masuknya ya ke dalam panggul. Nah itu jadi dia ketika kita melakukan pemeriksaan dalam atau PT ya, itu kan kita bisa melihat ya, kita bisa merasakan oh ini ternyata sudah 100% nih masuk dan siap untuk dilahirkan. Oh ternyata masih teraba rambutnya atau omongan gitu ya. Oh berarti masih belum sempurna nih gitu ya untuk masuk ke panggul. Nah seperti itu ya. Nah kemudian posisinya itu ada fleksi, sensus, kemudian putaran aksi dalam dan juga ekstensi. Itu adalah posisi kepala ya ketika dia berada dalam panggul pada saat dia sudah mau dilahirkan ya. Ini adalah posisi-posisinya. Nah seperti ini. Nah jadi kepala itu kadang-kadang kan kepalanya itu dia ada yang posisinya maju ke bawah gitu ya, ada yang maju ke atas gitu. Nah itu kan kita harus, nah contohnya adalah ini ya, contohnya ini. Jadi ketika dia itu lahir kan biasanya dia pada bawah ya. Nah umpama kita menemukan pada saat USG itu ternyata kepalanya itu dia belum rotasi. Nah maka harus kita rotasi dulu ya. Nanti potong. Nah jadi ini harus kita lakukan yang namanya rotasi ya, agar pada saat lahir ya dia itu nggak minum ketuban. Nah biasanya kan seperti itu ya, posisi
yang tidak tepat itu yang biasanya bayinya lahir terlalu banyak minum air ketuban, nah kemudian terlalu banyak lendir di hidungnya. Nah itu biasanya proses-proses ini yang memang dia tidak berjalan dengan baik ya. Oke, selanjutnya ini ada eksposi ya, kemudian persalinan tubuh anak dan juga persalinan kala 3 ya. Jadi persalinan kala 3 itu posisinya adalah pengeluaran tubuhnya si anak sudah melewati, jadi kepalanya sudah keluar ya, kemudian tinggal menarik mulai bahu ya, bahu sampai dengan seluruh anggota tubuhnya. Nah, kemudian penata laksanaannya kala 3 nih ya. Oke, jadi kan kalau semua bayi semua sudah lahir ya, kemudian selanjutnya adalah melakukan pengeluaran plasenta, ringankan nyeri yang dialami oleh ibu yang mau persalinan tadi, bukan menghilangkan, tapi kita itu meringankan saja misalnya. Kalau menghilangkan kan tidak bisa gitu ya. Jadi manajemen nyerinya yang bisa dilakukan itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau nyerinya si ibu mau persalinan itu dia sampai dengan skala nyeri 10. Mungkin kalau seumpama ada 100 ya sampai 100 gitu ya nyerinya ya. Nah, kemudian apa saja sih manajemen yang bisa kita berikan gitu ya. Jadi kalau yang namanya ibu mau melahirkan normal itu kan biasanya dia itu nyerinya depan belakang terus semuanya terasa nyeri. Nah, jadi ada yang bisa dilakukan. Yang pertama nih, kita bisa melakukan metode dengan evaks massage. Jadi di punggungnya itu dimasas seperti ini ya, untuk menghilangkan untuk mengurangi rasa nyeri tadi gitu ya. Biasanya itu bahasanya kayak dilus-lus ya belakang ya perutnya, mana yang nyeri ya itu yang dilakukan massage gitu ya. Itu yang pertama bisa kita lakukan. Itu biasanya dilakukan keluarga, nggak mungkin kalau pasiennya sendiri, masa gini kan ya, nggak mungkin gitu ya. Nah itu biasanya bisa kita sampaikan ke keluarga, maka nanti keluarga yang menunggui. Nah makanya kalau seumpama ibu persalinan kemudian nggak ditunggui itu kasihan itu karena kita posisi nyeri seperti ini itu yang mau lulus itu loh siapa gitu ya. Nah tuh setidaknya ini bisa mengurangi rasa nyeri karena dia nyaman gitu ya, nyaman. Tapi seumpama proses pembukaannya itu lama, berarti kan nyerinya itu kan dia juga akan mengikuti, dia akan lama gitu ya. Kemudian posisi selanjutnya adalah bisa memberikan posisi ergonomik ya. Nah, jadi posisinya adalah seperti itu. Nah, dia ini hanya bisanya mengurangi, tapi waktunya hanya sebentar, tidak bisa dalam waktu lama karena yang namanya nyeri itu dia timbulnya sewaktu-waktu gitu ya. Nah, dia timbul hilang. Kemudian selanjutnya bisa pada posisi setengah duduk ya. Nah, kalau nggak nyaman dia itu biasanya dia turun jalan-jalan gitu. Nah, itu jadi untuk mengurangi rasa nyerinya itu nggak bisa pada satu posisi dengan waktu yang lama seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah ini posisi jongkok ya. Jadi dia itu posisi jongkok. Nah, posisi jongkok itu adalah posisi gravitasi namanya ya. Jadi posisi ini tuh juga dia dapat membantu mengurangi nyeri dan juga mempercepat adanya pembukaan ya gitu. Kemudian selanjutnya adalah berlutut, kemudian merangkak. Nah, biasanya kalau merangkak ini dia pakai bola yang gede itu ya, itu biasanya pakai bola itu. Kemudian selanjutnya pada posisi miring atau terlentang ya, bisa seperti ini. Kemudian bisa dengan posisi berdiri tegak ya. Nah, jadi untuk membantu meringankan nyeri persalinan itu sebenarnya banyak caranya ya. Selain dengan cara farmakologi ya juga bisa dengan cara non farmakologi ya kalau untuk manajemen nyeri. Oke, selanjutnya adalah manajemen nyeri imunisasi pada bayi ya. Jadi kan ketika dia itu lahir sampai dengan dia usianya 2 tahun ya kan. Nah, dia pasti akan mendapatkan yang namanya imunisasi. Dan setiap pemberian imunisasi biasanya kan apalagi dia statusnya masih neonatus, masih bayi, itu kan biasanya rewel ya. Rewelnya itu gak hanya nangis, kadang-kadang bisa kayak dengan panas ya. Kemudian kadang-kadang anaknya
dengan baik. Nah, mungkin bisa masuk tapi nggak semua sama mama gitu ya. Nah, itu banyak sekali terjadi gitu ya pada saat pemberian imunisasi gitu ya. Jadi sebenarnya imunisasi itu apa ya? Jadi imunisasi itu kan kita tahu ya bahwa imunisasi itu tujuannya adalah untuk menambahkan kekebalan ya. Nah, kekebalan pada si anak itu tadi, pada si bayi itu tadi gitu ya. Nah, karena apa? Karena ya sekarang itu kan banyak sekali penyakit-penyakit yang tidak tampak tapi itu bisa menular. Nah, seperti itu. Nah, jadi harapannya ketika si anak itu dia mendapatkan yang namanya imunisasi lengkap mulai dari dia itu bayi dilahirkan gitu ya, harapannya imunnya itu dia bagus, bisa meningkat seperti itu ya. Oke, jadi nih ini adalah klasifikasinya ya. Jadi imunisasi ya, ada imunisasi ada yang bawaan juga gitu ya, ada yang adaptif, ada yang dia itu memang sudah dimatikan gitu ya. Nah, kemudian tujuannya apa ya? Jadi membentuk kekebalan tubuh gitu ya, karena pasti ada perbedaan antara yang tidak diberikan imunisasi dengan yang diberikan imunisasi. Nah, kalau seumpama ada yang bilang sama aja itu lo diberikan imunisasi ya sakit, ini lo diberikan imunisasi lo ini lo nggak diberikan tapi nggak sakit, memang gitu ya bahasanya ya. Nah, jadi perbedaannya itu bisa terlihat nih. Oh, yang diberikan sama enggak itu dia sama-sama sakit seumpama gitu ya. Nah, tapi yang diberikan imunisasi ini dia bisa recovery-nya lebih cepat dibandingkan yang tidak. Nah, itu perbedaan salah satunya dari situ ya. Nah, selanjutnya adalah manfaatnya ya. Jadi secara garis besar itu pasti yang namanya imunisasi itu kita mau ya anak kita intinya tumbuh sehat. Kemudian ketika ada sesuatu atau ada KLB ya si anak itu dia tidak kena. Nah, bahasanya kan seperti itu ya, karena dia memiliki imunitas tambahan ya. Walaupun kita tahu bahwa imunitas yang paling baik itu adalah ASI ya. Nah, tapi kan apakah ASI itu juga sudah benar kita memberikannya? Nah, makanya kita tambahkan dengan pemberian yang namanya imunisasi tadi seperti itu ya. Oke, nah kemudian jadwalnya ini adalah jadwalnya untuk pemberian imunisasi ya. Jadi mulai dia lahir ya, HBO ini adalah ketika dia lahir dia usianya adalah neonatus atau masih bayi ya. Kemudian nanti sampai dengan usia 9 bulan, kemudian nanti ada lagi di usia 2 tahun nanti campak sama nanti ada imunisasi susulan ya. Nah, itu adalah jadwalnya. Nah, selanjutnya adalah ini. Nah, ini adalah imunisasinya ya. Nah, jadi untuk imunisasi itu memang sebenarnya banyak ya pemberiannya ya. Ada yang diberikan di lengan ya, kemudian ada yang diberikan di paha ya, kemudian ada juga yang di tetes ya. Nah, jadi apa ya? Yaitu yang biasanya menimbulkan nyeri ya, sehingga si bayi atau si anak itu rewel sekali. Itu kan biasanya pada saat pemberiannya dengan cara injeksi ya, baik itu di lengan ataupun di paha seperti itu ya. Nah, kan kalau seumpama dengan usia-usia yang sudah seperti ini, apalagi dia kayak usia masih neonatus atau masih bayi baru lahir, itu kan biasanya lebih sensitif ya ketika dia itu diberikan rasa sakit, bahasanya seperti itu. Nah, makanya kadang-kadang rewelnya sangat hebat ya. Nah, jadi di sini kan kita mau mencari nih bagaimana sih manajemen caranya biar bisa mengalihkan nyerinya si bayi ini tadi ketika diberikan imunisasi yang tidak rewel ya. Nah, jadi manajemennya ini seperti ini gitu ya. Jadi manajemen pada saat pemberian imunisasi ya, semua pemberian imunisasi ketika itu metodenya adalah injeksi, pastinya menimbulkan nyeri ya. Nah, apalagi seumpama nyerinya itu dia disertai dengan anak itu panas. Nah, itu biasanya luar biasa nyerinya gitu ya. Nah, jadi selain kita itu bisa memberikan manajemen dengan cara farmakologi, maka kita juga harus bisa memberikan manajemen farmakologi yang sekiranya itu bisa dilakukan baik itu di pelayanan ataupun di rumah. Nah, jadi si bayi itu tadi kita kasih empeng itu tadi gitu ya, atau kita beri nipple kecil itu tadi gitu ya, agar tidak mengganggu. Tetapi posisinya anak itu dia tidak rewel. Karena apa? Karena dia itu mendapatkan hisapan. Jadi seolah-olah dia itu mendapatkan ASI gitu loh ya. Dia mendapatkan
indah gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan. Ternyata setelah kami lakukan penelitian gitu ya, ternyata itu efektif gitu ya ketika mau dilakukan pemberian imunisasi pada bayi baru lahir khususnya ya, kemudian diberikan apa tadi empeng itu gitu ya, atau nipple itu tadi gitu ya, ternyata bayi itu dia tidak rewel, tidak nangis gitu. Jadi secara tidak langsung manajemen ini itu bisa memberikan efek kita mengalihkan rasa nyerinya si bayi itu tadi ketika diberikan imunisasi seperti itu ya. Jadi sesuai ini sudah saya lakukan penelitian ya, saya dengan pihak dari rumah sakit dia bahwa memang ketika itu diaplikasikan ternyata dia memberikan efektivitas yang tinggi gitu ya, bahwa si anak ini ternyata dia nggak rewel ya, walaupun memang setelahnya itu pasti meninggalkan jejak nyeri, tapi pada saat pemberian imunisasi gitu ya, semuanya itu bisa berjalan dengan baik karena bayinya tidak rewel, kemudian juga tidak berontak. Nah biasanya kan kalau wes bayi berontak itu kan kadang kita kasihan aja, terus nanti pemberiannya, nah kan seperti itu. Nah akhirnya dengan cara ini itu bisa kita aplikasikan untuk apa ya, agar imunisasi tadi itu tetap berjalan dengan baik seperti itu. Oke, baik. Oke, ternyata pertemuan kita sudah selesai pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau sudah jelas semua teman-teman? Sudah jelas? Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini sudah selesai ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.